Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan meneruskan pelajaran listrik statisnya dengan mengerjakan soal-soal gaya kolom dengan menerapkan prinsip penjumlahan vektor. Soal pertama saya ambil dari Sippenmaru tahun 1985. Saya bacakan sambil saya kerjakan. Pada titik-titik sudut ABCD sebuah bujur sangkar ABCD dengan panjang A. Jadi, kita bisa membuat perseginya atau bujur sangkar dengan penamaan terserah, bisa searah jarum jam atau dapat juga melawan jarum jam. Yang penting adalah kita menuliskannya secara urut. Jadi, misalnya kita menuliskan A di kiri bawah, kemudian saya pengen melawan jarum jam, maka B dan C-nya harus berurutan seperti ini, tidak boleh acak gitu ya. Dan yang terakhir adalah titik D, tentu saja ada di sebelah sini. Dikatakan panjang perseginya adalah A, berarti sisi atas bawah dan sisi kiri kanan sama, yaitu sebesar A. Oke. Kemudian kita lanjutkan, berturut-turut ditempatkan muatan plus, min, dan min. Itu alasannya kenapa kita harus menuliskannya secara berurutan. Jadi kalau di titik A adalah positif, maka berikutnya B, C, dan D itu juga sesuai dengan urutan soal, yaitu negatif. Dengan besarannya sama, yaitu sebesar Q kecil gitu ya. Lanjut, muatan Q positif mengalami resultan gaya dari muatan yang lain sebesar sekian kali X. Berapakah nilai X-nya? Jadi yang ditanya adalah gaya total yang terjadi pada muatan positif. Atau dalam hal ini sudah kita kasih nama sebagai titik A atau muatan A. Jadi nanti berdasarkan soal, maksimum atau total gaya di A adalah Q kuadrat dibagi 4Pi epsilon alfa kuadrat gitu ya. Jadi Q kuadrat dibagi 4 Pi epsilon kemudian alfa kuadrat kemudian dikali dengan huruf X. Nah, yang diminta di soal itu berapakah nilai X-nya. Jadi X ini ditanyakan berapakah X yang dimaksud. Baik, untuk mengerjakan soal ini maka kita akan menerapkan hukum kolom, yaitu menghitung semua gaya yang bekerja pada A. Oke, kita kerjakan satu-satu. A dan B, A positif, B-nya bermuatan negatif. Maka karena kita akan membahas titik A, dalam hal ini kita nyatakan bahwa A akan ketarik ke arah B. Ini yang kita sebut sebagai gaya kolom pada titik A karena muatan B. Demikian juga untuk yang interaksi A dan D. Jadi karena A positif, D-nya negatif, maka A ketarik oleh D, yaitu gaya pada titik A yang disebabkan oleh muatan D. Oke. Nah, dari penjumlahan vektor kita tahu bahwa nanti akan diperoleh resultan seperti ini. Oke, ini resultannya. Kita kasih nama misalkan F resultan. Oke, pelan-pelan kita kerjakan. Dari hukum kolom, gaya kolom adalah sebesar konstanta atau tetapan K, kemudian muatan 1, muatan 2 dibagi jarak Q kuadrat. Oke, kita akan menghitung nilai FA ini. Gaya pada A karena muatan B, FAB, itu adalah tetapan K
Q1 adalah titik A, Q2 adalah titik B. Kedua-duanya bernilai sama, yaitu Q kecil. Maka kita kali Q kecil kuadrat dibagi jarak. Jaraknya ini adalah persegi atau bujur sangkar, maka jaraknya adalah sama untuk semua sisi, yaitu A kuadrat. Nah, nilai ini itu sama juga atau sama besar dengan nilai FAD. Gaya pada titik A karena D. Mengapa begitu? Karena konstantanya tentu saja konstan. Muatan A dan D sama besar dengan muatan A dan B, yaitu Q dikali Q. Demikian pula jaraknya, karena dia persegi maka jaraknya sama, yaitu sebesar A. Baik, untuk kemudahan saya sederhanakan saja dengan huruf F. Kemudian dari pelajaran matematik kita tahu kalau ada persegi, sisinya adalah A, dari AD adalah A, D ke C adalah A juga, maka kita bisa mengetahui jarak A ke C, yaitu diagonal bidang, yaitu A akar 2. A akar 2. Nah, logika yang sama juga kita terapkan pada gaya ini. Besar FAD dan FAB sama, yaitu F. Maka resultannya atau penjumlahan vektornya adalah sebesar F akar 2. Jadi saya langsung simpulkan saja, F resultannya sebesar F akar 2. Yang belum kita hitung adalah pengaruh muatan C terhadap A. A positif di titik C negatif, maka dengan sendirinya ini juga sama, yaitu di titik A dia gaya kolomnya mengarah menuju C, yang kita sebut sebagai gaya kolom pada titik A karena muatan C. Berapa besar FAC? FAC adalah konstanta K, kemudian dikali Q1, Q2, di mana keduanya besarannya sama, yaitu Q kecil, maka kuadrat, dibagi jarak dari A ke C. Sudah kita hitung, yaitu A akar 2. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi, 2A kuadrat. Nah, gaya resultan FR dan gaya FAC itu searah atau sejajar, maka secara vektor dia dapat dijumlahkan secara langsung, yaitu F total di A itu besarannya adalah gaya resultan R ditambah gaya AC. Oke, jadi ini kita tinggal selesaikan. F resultannya F akar 2. FAC-nya adalah, tadi sudah saya katakan, kita sepakati bahwa kaki kuadrat per A kuadrat adalah F. Jadi ini sama aja dengan setengah F. Oke, maka nilai FAC adalah setengah F. Maka ini tinggal menyelesaikan matematiknya saja, yaitu F dikali dalam kurung akar 2 plus setengah. F-nya sekarang kita jabarkan, yaitu kaki kuadrat dibagi A kuadrat. Oke, langsung saja ya. K-nya itu sudah dijelaskan di episode kedua, yaitu 1 dibagi 4 pi epsilon 0 atau epsilon. Kemudian dikali Q kuadrat dibagi A kuadrat. Q kuadrat dibagi A kuadrat. Ini adalah nilai F dikali akar 2 ditambah setengah. Nah, ini sudah sama dengan soal. Oke, maka nilai X dengan sendirinya adalah yang ada di dalam kurung ini. Jadi dengan sendirinya X adalah akar 2
ditambah setengah. Akar 2 ditambah setengah adalah opsi untuk jawaban D. Demikian soal. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 2 yang saya ambil dari UMPTN 1989 Rayon A. Ada gambarnya. Pertanyaannya adalah besar atau resultan gaya F yang bekerja pada muatan Q kecil pada gambar. Oke, jadi di gambar sudah saya salin ini. Yang di atas adalah muatan Q. Kalau di soal tidak dijelaskan apakah dia positif atau negatif, kita tentukan saja dia positif. Jadi yang di atas adalah Q kecil, kita kasih nama saja, ini adalah titik A. Kemudian kita bentuk segitiganya, ini adalah titik B yang kanan bawah, maka yang kiri bawah adalah titik C. Oke. Kemudian jarak antara A dan B itu sama dengan jarak antara A dan C, yaitu huruf R kecil. Lalu jarak antara C dan B itu adalah sejauh huruf L kecil. Oke. Kemudian untuk kemudahan saya kasih nama titik yang bawah sini itu adalah titik D. Oke. Jadi di titik B itu muatannya positif Q besar, sementara di titik C itu muatannya negatif Q besar. Oke. Kemudian yang ditanya adalah resultan gaya pada titik A. Jadi kita kasih nama saja F di titik A. Itu nilainya berapa? Baik, dari hukum kolom, fokusnya di titik A, itu akan dipengaruhi oleh muatan titik B dan muatan titik C. Satu-satu kita kerjakan. Interaksi antara A dan B, karena keduanya positif, maka titik A ini akan tertolak. Sekali lagi kita fokusnya di titik A ya. Jadi A ini akan terdorong menjauhi B. Ini kita kasih nama gaya pada titik A karena muatan titik B. Oke. Lanjut. Sekarang interaksi antara muatan A dan muatan C. Karena A positif sedangkan muatan C negatif, maka titik A ini akan ketarik ke arah C. Ini yang kita beri nama gaya pada titik A karena muatan C. Nah, yang ditanyakan adalah resultannya. Jadi resultannya berdasarkan vektor adalah seperti ini. Dia nanti bisa dibuktikan sendiri bahwa dia nanti sejajar dengan garis BC. Ini adalah resultan atau yang tadi kita kasih nama gaya A. Oke, pelan-pelan. Ada dua cara mengerjakan soal ini. Cara pertama menggunakan aturan cosinus dan cara yang kedua menggunakan rumus cosinus 2 alfa. Kedua-duanya akan kita bahas. Baik. Gaya kolom, seperti yang sudah kita ketahui, dia adalah konstanta K, kemudian muatan 1 dikali muatan 2 dibagi jarak kuadrat. Oke. Di sini ada dua gaya kolom. Kita kerjakan untuk FAB. Jadi yang ini ya. Yaitu tetapan K, kemudian muatan A yaitu Q kecil, dikali muatan B yaitu Q besar, dibagi jarak AB yaitu huruf R kecil, dikuadratkan. Nah, ternyata gaya FAB ini sama besar dengan gaya FAC. Ini sama besar dengan gaya FAC. Mengapa begitu? Karena tetapan tentu saja sama. Kemudian muatan A adalah Q kecil, muatan C adalah Q besar. Jaraknya adalah R dikuadratkan. Oke. Untuk kemudahan, saya tuliskan juga ini sebagai
F saja. Baik, sekarang kita menghitung berapakah gaya resultan di titik A. Yang pertama kita akan menggunakan aturan sinus. Atau sebelum ke sana kita menghitung bisa menggunakan superposisi, tapi itu kita akan kerjakan di latihan yang berikutnya. Kita gunakan dulu aturan kosinus. Seperti kalian hafal, aturan kosinus salah satunya adalah mencari A kuadrat. Jadi saya bikin ulang gambarnya. Baik, gambar ini saya pindahkan ke sini untuk kemudahan. Jadi yang mendatar adalah FA, kemudian yang ke atas inilah FAB, sedangkan yang ke bawah adalah FAC. Ini FAC-nya saya geser ke sebelah sini ya. Kemudian ini adalah sudut alfa yang terbentuk antara FAB dengan gaya resultan di titik A. Nah, salah satu aturan kosinus adalah menghitung nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali BC dikali kosinus sudut alfa. Jadi dalam hal ini FAC kita sebut sebagai A, sementara FAB adalah B-nya dan FA adalah C-nya. Oke, jadi A kuadrat ini saya salin aja ya. A kuadratnya adalah FAC dikuadratin sama dengan B kuadrat adalah FAB dikuadratkan ditambah C kuadrat adalah FA dikuadratkan dikurangi 2 kali B yaitu FAB dikali C FA dikali kosinus sudut alfa. Jadi sudut alfa adalah sudut yang menghadap ke ruas A. Tadi sudah dinyatakan bahwa FAB dan FAC adalah sebesar F. Jadi ini saya langsung aja ya. Jadi FAC adalah F kuadrat sama dengan FAB adalah F kuadrat ditambah FA. FA itu yang dicari dikuadratkan dikurangi 2F dikali FA dikali kosinus alfa. Nah, karena ini adalah aljabar biasa, maka F kuadrat ini sama besar dengan F kuadrat yang sebelah kanan. Maka nanti kita akan mendapatkan bahwa FA kuadrat, ini yang sisi yang kanan ini saya pindah ke kiri. Jadi nanti FA kuadrat sama dengan 2 kali F dikali FA dikali kosinus alfa. Oke, ini ada FA, ini ada sebelah kanan juga ada FA. Oke, maka kita tinggal mendapatkan nilai 2 dikali F dikali kosinus alfa. Tadi sudah saya katakan F adalah K kecil Q besar L kuadrat. Jadi ini K kecil Q besar dibagi jarak kuadrat R kuadrat dikali kosinus alfa. Kosinus alfa ini kan tidak lain adalah yang tadi sudah saya gambarkan di sini. Ini adalah alfa. Sama saja dengan alfa yang sebelah sini ya. Oke. Maka kosinus adalah depan dibagi miring. Samping bagi miring. Sampingnya adalah dari D ke B, jadi setengah L. Miringnya adalah R. Jadi di sini sudah kita tuliskan bahwa kosinus alfanya adalah setengah L, sedangkan yang miringnya adalah R. Nah, selesai. Ini 2 dengan 2 dicoret. Oke, maka tinggal kita masukkan. Nilai K-nya bisa langsung kita jabarkan. Jadi 1 dibagi 4 Pi
epsilon 0. Kemudian ada Q kecil, ada Q besar, ada jarak L, kemudian dibagi R pangkat 3. Dan ini adalah opsi jawaban A menggunakan aturan cosinus. Nanti kita akan mencoba bagaimana kalau menggunakan rumus cosinus 2 alfa. Baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan soal UMPTN 1989 rayon A ini dengan menerapkan prinsip superposisi vektor, kemudian dengan menerapkan rumus cosinus 2 alfa. Untuk ke sana, saya ulang lagi pelajaran superposisi vektornya. Jadi, jika ada dua gaya, misal ada dua gaya, yaitu F1 yang mendatar ini dan F2, maka secara vektor kita dapat membuat resultannya, yaitu kita namakan F resultan seperti ini. Jadi arahnya adalah seperti ini. Besarnya adalah panjang vektornya, begitu ya. Nah, bagaimana untuk analisisnya? Kalau ada F1 dan F2 dan mengapit sudut theta, maka yang dimaksud dengan gaya resultan dikuadratkan itu tidak lain adalah gaya 1 dikuadratkan ditambah gaya 2 dikuadratkan ditambah 2 kali gaya 1 dikali gaya 2 dikali kosinus theta. Ini adalah prinsip superposisi vektor atau penjumlahan vektor. Nah, soal kita balik lagi adalah seperti ini. Ada gaya FAB, ada gaya FAC dengan mengapit sudut yang besar ini. Oke, pelan-pelan. Jika ini adalah alfa, di mana dia mengapit R dan L, maka di sebelah kiri sini juga sama, yaitu alfa, karena sama-sama mengapit panjang R dan panjang L. Jadi ini sama alfanya. Kemudian kita kasih nama misalkan yang sudut puncaknya ini adalah sudut beta. Segitiga kan 180 derajat total sudutnya. Ya, dalam kasus inilah 2 alfa ditambah beta. Oke, sementara perpanjangan garis FAB ini menuju B ini kan garis lurus. Garis lurus kan 180 derajat. Sudah dikurangi oleh beta di sini. Maka sisa yang ini adalah 2 kali alfa, ya kan? Jadi sisanya adalah 2 alfa. Oke. Nah, kita terapkan prinsip superposisinya. Jadi gaya resultannya adalah FA. FA dikuadratkan sama dengan F1-nya misalnya FAB. Jangan lupa dikuadratkan, ditambah F2-nya adalah FAC, dikuadratkan, ditambah 2 kali FAB, dikali FAC, dikali kosinus sudut yang diapit. Tadi sudah disampaikan yang diapit adalah 2 alfa. Kemudian, tadi sudah kita buktikan bahwa FAB sama dengan FAC sama dengan F untuk kemudahan penulisan. Maka, ini kita lanjutkan menjadi 2 kali F kuadrat, karena FAB dan FAC sama, yaitu kita tulis F kuadrat ada 2. Kemudian ditambah 2 kali F dikuadratkan dikali kosinus 2 alfa. Oke, kali kosinus 2 alfa. Nah, sampai sini kita butuh apa yang disebut dengan rumus 2 cos. Rumus cos 2 alfa. Jadi rumus cos 2 alfa ada 3, kita ambil yang ketiga yaitu 2
Kosinus kuadrat alfa min 1. Cos kuadrat alfa min 1. Jika min 1 ini saya pindah ke sisi sebelah kiri, maka 1 ditambah kosinus 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Oke, kita balik lagi ke persamaan gayanya. Ini bisa disederhanakan kan? Jadi 2 kali F kuadrat dalam kurung kali 1, yaitu sisi kiri, ditambah sisi kanannya adalah kosinus 2 alfa. Nah, kita akan menerapkan apa yang tadi sudah saya terangkan, yaitu 1 plus cos 2 alfa adalah 2 kosinus kuadrat alfa. Jadi, yang dalam kurung ini saya ganti dengan diganti dengan 2 kosinus kuadrat alfa. Maka ini saya bisa tulis 2F kuadrat dikali 2 kosinus kuadrat alfa. Maka kita bisa mencari nilai F-nya. Nilai FA setelah diakar, ini 2 dengan 2 dikeluarkan dari akar, F kuadrat di akar, dan kosinus kuadrat di akar. Sehingga mendapatkan 2F cos alfa. 2 dikali K, kemudian Q kecil, Q besar, kemudian dibagi jarak R kuadrat. Seperti yang tadi sudah kita hitung. Bagaimana dengan kosinus alfanya? Kosinus alfanya ngambil dari sini, yaitu samping dibagi yang miring. Sampingnya adalah jarak DB atau setengah L. Dibagi yang miring yaitu jarak sejauh R. Ini 2 dengan 2 bisa disederhanakan. Kemudian K-nya kita ganti dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali Q kecil, Q besar, kali L kecil dibagi R-nya pangkat 3. Dan ini adalah opsi jawaban A. Pertanyaannya, apakah kita akan menggunakan rumus kosinus 2 alfa ini atau menggunakan aturan kosinus? Mana yang akan dipakai? Ingat, ini adalah soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, yang paling penting adalah seberapa cepat kalian hafal rumusannya, seberapa cepat kalian bisa menyelesaikan masalah. Jadi, boleh menggunakan aturan kosinus, boleh menggunakan aturan kosinus 2 alfa. Mana yang lebih dulu teringat itu yang segera dikerjakan, segera dieksekusi. Mengapa saya mengerjakannya cukup panjang? Karena harus menjelaskan kepada kalian. Kalau kalian mengerjakan sendiri, maka kalian sebenarnya bisa melewati ini karena kalian tidak perlu menjelaskan prinsip superposisi vektor ke panitia, bukan? Jadi ini nggak usah dikerjakan, langsung menerapkannya ke soal kalian. Setelah itu, kalian langsung ingat ke rumus kosinus 2 alfa, langsung masuk ke persamaan ini. Maka setelah itu kalian akan langsung mendapatkan jawabannya. Oke, jadi cepat atau lambatnya kalian mengerjakan soal bergantung dari seberapa cepat kalian mengingat konsep-konsep pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah dan di channel YouTube ini. Semoga berhasil. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Soalnya akan lebih susah lagi. Kita akan masuk ke soal level 3. Pedas. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.